Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rika Lestari Siregar, NIM 17040303, mahasiswa Teknik Industri Universitas Sumatera Utara. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi pengukuran kinerja keuangan. Pengertian dari kinerja keuangan itu sendiri merupakan kinerja keuangan dari suatu perusahaan yang merupakan prestasi yang dicapai perusahaan tersebut dalam suatu periode tertentu yang mencerminkan tingkat kesehatan perusahaan tersebut. Biasanya diukur dari kualifikasi dan efisiensi serta efektivitas perusahaan dalam pengoperasian bisnis selama periode akuntansinya. Tujuan dari kinerja keuangan ialah yang pertama untuk mengetahui tingkat likuiditas, yang kedua untuk mengetahui tingkat solvabilitas, yang ketiga untuk mengetahui tingkat profitabilitas, dan yang terakhir untuk mengetahui tingkat stabilitas. Macam-macam teknik analisis keuangan. Yang pertama ada analisis perbandingan laporan keuangan, yaitu merupakan teknik analisis dengan cara membandingkan laporan keuangan dua periode atau lebih dengan menunjukkan perubahan, baik dalam jumlah maupun dalam presentasi. Yang kedua itu ada analisis tren. Analisis tren di sini merupakan teknik analisis untuk mengetahui tendensi keadaan keuangan, apakah menunjukkan kenaikan ataukah penurunan. Yang ketiga itu ada analisis presentasi dan perkomponen, yaitu merupakan teknik analisis untuk mengetahui presentasi investasi pada masing-masing aktiva terhadap keseluruhan atau total aktiva maupun utang. Yang keempat itu ada analisis sumber dan penggunaan modal kerja, yaitu merupakan teknik analisis untuk mengetahui besarnya sumber dan penggunaan modal kerja melalui dua periode waktu yang dibandingkan. Dan yang kelima itu ada analisis sumber dan penggunaan kas, merupakan teknik analisis untuk mengetahui kondisi kas disertai sebab terjadinya perubahan kas pada suatu periode tertentu. Yang keenam itu ada analisis rasio keuangan, yang merupakan analisis keuangan untuk mengetahui hubungan di antara pos-pos tertentu dalam neraca maupun dalam laporan laba rugi. Yang ketujuh itu ada analisis perubahan laba kotor, yaitu merupakan teknik analisis untuk mengetahui posisi laba dan sebab-sebab terjadi perubahan laba. Dan yang ke-8 itu ada analisis break even, yang merupakan teknik analisis untuk mengetahui tingkat penjualan yang harus dicapai agar perusahaan tidak mengalami kerugian. Manfaat kinerja keuangan. Yang pertama itu untuk mengetahui sejauh mana perkembangan perusahaan yang sudah dicapai dalam setiap periode tertentu. Yang kedua itu manfaatnya ialah digunakan sebagai dasar perencanaan untuk perusahaan di masa yang akan datang. Yang ketiga itu dapat digunakan untuk menilai kontribusi suatu bagian dalam mencapai tujuan perusahaan secara keseluruhan. Yang keempat, dapat melihat kinerja perusahaan secara keseluruhan. Kelima, sebagai penentuan penamaan modal agar dapat meningkatkan daya produksi suatu perusahaan. Yang keenam itu memberi arahan dalam membuat keputusan dan kegiatan perusahaan pada umumnya, dan defisit perusahaan pada khususnya. Metode rasio keuangan. Yang pertama itu rasio likuiditas, yaitu rasio yang menghubungkan kas dan aktiva lancar lainnya dengan kewajiban lancar. Ada rasio aktivitas, yaitu merupakan pengukuran seberapa efektif perusahaan menggunakan sumber dayanya. Yang ketiga itu ada rasio solvabilitas, yaitu yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan. Yang keempat itu ada rasio profitabilitas, yaitu rasio yang hasil bersih dari serangkaian kebijakan dan keputusan manajemen. Yang kelima itu ada rasio pasar yang menghubungkan harga saham perusahaan dengan laba dan nilai buku per saham. Implementasi sistem pengukuran kinerja. Implementasi sistem pengukuran kinerja meliputi 4 langkah. Yang pertama, mendefinisikan strategis. Yang kedua, mendefinisikan ukuran-ukuran strategis. Yang ketiga, mengintegrasikan ukuran strategis ke dalam sistem manajemen.
Yang keempat, meninjau ukuran strategis dan hasilnya secara berkala. Jenis rasio keuangan. Yang pertama itu ada liquidity ratio, yang kedua ada capital structure ratio, yang ketiga ada market value ratio, keempat itu ada profitability ratio, yang kelima ada asset management efficiency ratio. Yang pertama ada liquidity ratio, yang merupakan yang bertujuan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek. Berikut merupakan rumus-rumus yang digunakan pada likuiditas rasio. Berikut merupakan rumus capital structure ratio. Berikut merupakan asset management efficiency ratio dan tujuan dan rumusnya. Yang keempat itu ada probability ratio, yang merupakan kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan laba dan satu-satunya ukuran probabilitas yang penting adalah laba bersih. Pada slide ini menjelaskan ada jenis-jenis rasio, tujuan, dan rumusnya. Yang kelima itu ada market value ratio. Berikut merupakan jenis rasio yaitu fresh earning dengan tujuan menggambarkan banyaknya investor maupun mau membayar tiap rupiah earning yang dilaporkan. Rumusnya ialah fresh earning ratio yang didapat dari market price per share dibagi dengan earning per share. Rasio likuiditas. Yang pertama itu ada rasio lancar, yang merupakan pengukuran yang digunakan secara luas untuk mengevaluasi likuiditas perusahaan dan kemampuan membayar utang jangka pendek. Yang kedua itu ada rasio cepat, yang menunjukkan kemampuan aktiva lancar yang paling liquid mampu menutupi utang lancar. Yang ketiga itu ada cash ratio, yang membandingkan antara kas dan aktiva lancar yang bisa segera menjadi uang kas dengan hutang lancar. Kriteria keuangan perusahaan. Berikut merupakan contoh kriteria keuangan perusahaan yang dianggap baik. Yang pertama itu relevan. Haruslah sesuai atau relevan dengan keadaan kenyataan perusahaan sebenarnya. Yang kedua itu ada sederhana dan mudah dimengerti, yaitu laporan keuangan sederhana adalah laporan yang mudah dimengerti oleh siapa saja, baik pun itu yang pada yang membacanya. Yang ketiga itu handal dan dapat dipercaya. Laporan keuangan yang handal adalah yang berisi data terbaru dan datanya sesuai dengan kenyataan. Yang keempat itu terdapat unsur perbandingan. Salah satu tujuannya pembuatan laporan keuangan ialah untuk membandingkan atau melihat perkembangan perusahaan. Kriteria keuangan perusahaan yang pertama itu ada over trading, yang menyebabkan pengaruh buruk bagi manajemen keuangan sebuah perusahaan. Dan yang kedua itu ada low profit, merupakan penentuan harga jual yang tidak tepat. Yang ketiga itu ada penjualan yang menurun, merupakan salah satu cara yang bisa kita lakukan untuk menaikkan pendapatan. Yang keempat itu ada terlalu banyak hutang, indikasi lain bahwa perusahaan sedang mengalami krisis dan manajemen keuangan. Yang kelima itu ada kekurangan modal. Sebuah perusahaan dengan manajemen keuangan yang buruk akan kekurangan modal untuk memutar bisnis yang sedang dijalankan. Analisis kinerja keuangan. Kinerja keuangan dapat diukur dengan menggunakan analisis rasio. Analisis rasio dapat menyingkap hubungan sekaligus menjadi dasar perbandingan yang menunjukkan kondisi atau kecenderungan yang tidak dapat dideteksi bila hanya melihat komponen-komponen rasio itu sendiri. Kinerja keuangan dapat dinilai dengan beberapa alat analisis berdasarkan tekniknya, yaitu teknik analisis keuangan dapat dibedakan menjadi 8. Yang pertama ada analisis perbandingan laporan keuangan, yang kedua ada analisis tren, yang ketiga ada analisis presentasi per komponen, yang keempat ada analisis sumber dan penggunaan modal kerja, yang kelima ada analisis sumber dan penggunaan kas, keenam ada analisis rasio keuangan, yang ketujuh ada analisis perubahan laba kotor, dan yang terakhir ada analisis break even. Tipe-tipe ukuran yang dipakai dalam pengukuran keuangan. Yang pertama kinerja keuangan, yang kedua efisiensi pengoperasian, ketiga kepuasan konsumen, keempat kinerja karyawan, dan yang kelima inovasi dan perubahan.
Hubungan ukuran-ukuran dengan kompensasi menunjukkan bahwa sebagian besar kompensasi didasarkan pada ukuran kinerja keuangan dan efisiensi pengoperasian. Bentuk laporan keuangan. Yang pertama itu ada analisis perubahan laba kotor. Yang kedua itu ada analisis presentasi per komponen. Yang ketiga ada analisis sumber dan penggunaan modal kerja. Dan yang terakhir itu ada analisis break even. Metode EVA atau yang disebut dengan Economic Value Added. Metode EVA ini merupakan indikator tentang adanya perubahan nilai dari suatu investasi. EVA adalah suatu estimasi dari laba ekonomis yang sebenarnya dari bisnis untuk tahun yang bersangkutan dan sangat jauh berbeda dari laba akuntansi. Perhitungan metode EVA merupakan hasil pengukuran total biaya modal terhadap laba operasi setelah pajak. Biaya modal sendiri dapat berupa cost of debit dan cost of equity. Tolak ukur metode EVA ialah yang pertama, apabila EVA lebih besar dari 0, maka nilai EVA positif yang menunjukkan telah terjadinya proses nilai tambah pada perusahaan. Yang kedua, apabila EVA sama dengan 0, menunjukkan posisi impasse atau break even point. Yang ketiga, apabila EVA lebih kecil dari 0, maka nilai EVA negatif dan menunjukkan tidak terjadi proses nilai tambah. Keunggulan dari metode EVA itu sendiri ialah yang pertama, EVA memfokuskan penilaiannya pada nilai tambah dengan memperhitungkan beban biaya modal sebagai konsekuensi investasi. Yang kedua, perhitungan EVA relatif mudah dilakukan, hanya yang menjadi persoalan adalah perhitungan biaya modal yang memerlukan data yang lebih banyak analisis yang mendalam. Yang ketiga, EVA dapat digunakan secara mandiri tanpa memerlukan data perbandingan. Kelemahan EVA yang pertama, sulit menentukan biaya modal. Yang kedua, EVA terlalu bertumpu pada keyakinan. Yang ketiga, konsep ini sangat tergantung pada transparansi internal dalam perhitungan EVA. Contoh studi kasus yang saya ambil ialah pada analisis kinerja keuangannya, yaitu studi kasus Koperasi Simpan Pinjam Rias P1 Mardiharjo, Kabupaten Musirawas. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kesehatan keuangan koperasi berdasarkan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Republik Indonesia Nomor sekian tentang pedoman penilaian koperasi berprestasi pada Koperasi Simpan Pinjam Rias. Tipe penelitian yang dilakukan dengan deskriptif kuantitatif. Adapun sumber data yang digunakan adalah data sekunder dengan metode time series yang berasal dari laporan keuangan berupa neraca dan laba rugi antara tahun 2010 sampai 2014. Contoh studi kasusnya merupakan analisis dari kinerja keuangan ini dengan rumusan masalah. Dalam penelitian ini adalah bagaimana kesehatan keuangan pada Koperasi Simpan Pinjam Rias. Yang kedua, metodologi penelitian dilakukan pada populasi penelitian. Ini berupa laporan keuangan yang berupa neraca dan laba rugi Koperasi Simpan Pinjam Rias P1 Mardiharjo, Kabupaten Musirawas dengan sampel penelitian neraca dan laba rugi sebanyak 5 tahun dari tahun 2010 sampai 2014. Teknik pengumpulan data ialah digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode dokumentasi berupa kumpulan data laporan keuangan yang terdiri dari neraca dan laba rugi dari tahun 2010 sampai 2014. Berikut merupakan contoh dari studi kasus yang dipakai. Teknik analisis datanya ialah menganalisis data penelitian menggunakan data kuantitatif. Berikut merupakan tabel pedoman penilaian koperasi berprestasi, yaitu dengan rasio keuangan menggunakan rasio likuiditas, current ratio, rasio solvabilitas, debit to asset ratio, debit to equity ratio, rasio aktivitas, dan menggunakan receivable turnover, rasio probabilitas, return on investment, return of equity, net profit margin. Hasil penelitian yang diperoleh ialah sebagai berikut. Kesimpulannya ialah berdasarkan hasil perhitungan dan pembahasan dengan mengacu pada Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Republik Indonesia, dapat disimpulkan bahwa tingkat likuiditas pada koperasi simpan pinjam ini selama 5 tahun dilihat dari current termasuk kategori sehat. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila
ada kesalahan di dalam menyampaikan kata, saya mohon maaf. Saya Ari, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi